Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya berada di Mojokerto, berada di depannya petilasan dari kuburan jago. Di depannya ini kita sudah disuguhkan dengan arca ya. Cuma ini kelihatan relief-relief baru, langgam baru. Arca apa, Kang? Arca apa ini? Avalokiteswara atau di Cina dinamakan Dewi Kuan Yin. Oh, Dewi Kuan Yin. Ya, yaitu seorang wanita Buddhis yang welas asih. Berarti ini baru ya, Kang? Yang bagian lapik bawah sampai atas semuanya ini Mbak, ini kuno, Mbak. Kuno? Iya, kuno. Jadi mungkin mahkotanya saja ini yang terbuat dari semen, sedangkan wajah, dada yang patah ya, perut, kaki, serta bagian bawah yaitu asana atau padmasana, tempat duduk arca yang berbentuk bunga teratai, ini asli, Mbak. Oh, saya kirain baru. Ini ditemukan di mana, Kang? Ditemukan di area ini aja, Pak. Cuma saya dicat ya, Kang? Iya, ini kan. Ini dadanya itu ada yang patah ini. Ya, ini ada yang patah. Kayak menangis, Kang. Kayaknya itu menangis. Iya. Nah, ini kayaknya itu kayak sedih gitu loh, Lur. Sebenarnya bagus sekali loh ini pahatannya. Ya, cumanya di sini tuh kayaknya itu kalau kita dekatkan itu kayak sedang nelongso gitu loh, Kang. Apa? Nelongso? Artinya itu memang seorang perempuan Buddhis atau filosofi dari Sang Buddha itu sendiri sebenarnya kebajikan untuk menundukkan kepala, yaitu posisinya meditasi, yaitu meditasi konsentrasi dengan wajah yang agak menunduk, yang artinya memang sebuah filosofi untuk kemudian fokus kepada meditasi dan menjauhi perasaan akan duniawi. Oh, berarti mengosongkan apa? Ya, mengosongkan pikiran. Untuk spiritual ya, yang lebih tinggi lagi ya, Kang. Puncak yang lebih tinggi, mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya, fokus kemudian mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa gitu ya. Serta kemudian menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan atau samsara bahasa Buddhanya. Karena jika manusia masih memiliki keinginan, maka manusia tidak akan bahagia, tetap sangsara. Karena keinginan-keinginan itulah sumber dari kemudian kesengsaraan dari manusia itu sendiri. Oh gitu. Kang, yang di dalam itu apa saja, Kang? Jadi iya ya, kita yang di dalam itu kan ada kayak cungkup gitu. Gimana kita di dalamnya ada sepeda motor, mungkin sang juru kunci ada di dalam lagi istirahat, Pak. Oh, ini masih dikunci ternyata. Masih dikunci ya. Kita bisa mereviewnya di sini tuh. Ya, masih dikunci. Kayaknya itu nggak bisa masuk, soalnya ini juru kuncinya. Bagi teman-teman, ini Kang ada nomornya. Ya. Bagi teman-teman kalau ingin mengunjungi situs kuburan jago ya, Kang? Ya, disebut juga kuburan jago atau namanya itu apa, Mbak ya? Katanya ada yang bilang itu Panjilaras. Ya, Panjilaras. Di sini kita ditemani Kang Ega. Ini Kang Ega. Nge-review di sini bareng sama Kang Ega. Iya. Masyarakat mengenalnya dengan situs Panjilaras, Mbak ya. Panjilaras sendiri itu sebenarnya nama seekor jago yang itu identik dengan cerita yang berlatar Jenggala sebenarnya, yaitu seorang pemuda yang ingin mencari ayahnya. Itu kemudian ayahnya ternyata adalah seorang raja di Jenggala. Kemudian ayam dari Panjilaras ini kemudian bisa mengalahkan ayam dari sang raja. Tapi kemudian ternyata ada bukti-bukti yang ditunjukkan oleh sang pemuda ini bahwasanya dia merupakan anak
dari seorang wanita yang pernah sebenarnya adalah istri dari seorang raja tersebut. Oh gitu. Iya, iya. Kang, di situ ada itu, kayaknya itu ada naga, Kang. Iya. Nah, kita menjumpai naga ternyata. Iya, di situ ada arca naga, Mbak ya. Itu kayak penjaga gitu. Apa fungsinya penjaga atau gimana, Kang? Hah? Yang naga itu? Iya, naga sendiri itu sebenarnya kan jelmaan Dewa Wisnu ya, yang dalam filosofinya itu adalah menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya atau di atas kepalanya. Itu filosofinya bahwasanya alam semesta itu ditopang oleh seekor naga yang merupakan jelmaan dari Wisnu. Itu sendiri namanya itu apa namanya, Mbak? Itu namanya apa yang di tulisan itu? Apa tulisannya? Ini masih sakral ya, Kang? Atau masih di Sogo ya, Kang? Yang depan itu tulisan Jawa itu bacanya Jawa Dipa, Pak. Jawa Dipa. Iya, Jawa Dipa. Jawa Dipa yang tulisan belakang itu adalah berbunyi apa itu? Berbunyi Bali, Mbak ya. Kemungkinan yang bangun orang Bali, Kang. Oh iya. Kemungkinan, kita nggak tahu ya. Oh, mungkin kenang-kenangan nih ya, ya, kemungkinan dari orang. Soalnya ini kan baru gitu. Iya, betul. Mungkin ini kan situs-situs yang baru atau buatan baru, pahatan baru. Iya, betul. Apakah itu dari batu atau dari semen, kita nggak tahu ya. Iya. Soalnya situs ini ada keunikan, terutama itu dari naga dan juga musola, Kang. Iya, sebelahnya itu memang sebelah naga itu adalah musola, Pak ya. Iya. Karena ada menaranya yang itu ada lafaz Allah ya di atas menara itu. Dan juga ada itu apa namanya? Ceruk itu loh untuk imaman. Iya, untuk imaman itu juga musola. Atau disebut juga mi'rab ya. Mi'rab itu ceruk untuk tempat imam. Berarti ini sangat termasuk kerukunan sesama apa? Iya, akulturasi budaya. Iya, akulturasi budaya. Jadi perpaduan yang masih bercampur antara kemudian kepercayaan lokal, Hindu, Buddha, kejawen maupun kabuyutan, termasuk kemudian ada musola yang nuansanya memang musola itu tempat sholat bagi umat Islam. Berarti diteruskan ya, Kang? Regenerasi termasuk ya? Iya. Waktu zaman Majapahit dulu itu kan Hindu Buddha, ya kan? Sekarang kan ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu. Luar biasa sekali ya, ketika di Eropa itu dirundung perang saudara antara Katolik dan Protestan itu berlarut-larut sampai 30 tahun di Jerman. Tapi di Majapahit seorang empu yang bernama Empu Tantular menulis kitab Natama Sutasoma. Di situ ternyata menulis kalimat yang sangat indah, namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Ternyata berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada Dharma Mangroa, tidak ada agama yang mendua. Artinya di situ dijelaskan dalam kalimat sebelumnya bahwasanya antara Sang Hyang Siwa Mahadewa dengan Sang Hyang Jina atau Sang Buddha gitu ya, itu tidak ada perbedaan pada hakikatnya, melainkan tata caranya saja yang berbeda, melainkan maknanya adalah tetap satu, yaitu memuja kepada Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Nah, ternyata iya, Mbak. Betul. Kitab Sutasoma. Nah, gitu loh, keterangan Kang Ega. Kita nge-review di sini ternyata sangat unik loh. Tempat-tempat sakral ini masih sangat lestari dan juga diuri-uri oleh warga sini. Semoga lestari, terutama itu sisa-sisa dari zaman kerajaan kuno ya, Kang ya. Iya. Entah itu zaman kerajaan Majapahit atau sebelumnya, soalnya itu leluhur kita itu sangat tua sekali ya, Kang ya. Iya, betul. Sangat tua sekali dan juga sangat canggih, terutama itu zaman kerajaan Majapahit gitu lur, sangat luar biasa sampai menguasai berapa sepertiga ya, Kang ya. Iya, memang di puncak kejayaannya memang sejarah dunia ini sebenarnya dari segi penemuan terbaru, misalnya Cat Bang Majapahit itu di pantai utara Australia. Artinya memang tentara pasukan Empu Nala dari Majapahit itu sampai pernah mendarat di Australia bagian utara. Termasuk kemudian ada istilah Madagaskar. Di situ memang adalah sampai saat ini adalah suku Melayu yang masih menggunakan bahasa Melayu Polynesia. Itu dari peradaban leluhur kita dari Nusantara. Begitu juga sampai ke kepulauan Oseania, Pasifik dan lain sebagainya itu.
mulai dari Taiwan, bahkan filosofinya itu sebenarnya penguasa bangsa Nusantara itu mulai dari Taiwan di utara sampai Tasmania di selatan, yaitu di ujung dari Australia bagian selatan, Kepulauan Pasca di Samudra Pasifik, sampai kemudian Madagaskar di Samudra Hindia atau pantai timur Afrika. Ini merupakan sebuah kejayaan armada perkapalan yang sangat canggih, yang belum ada bangsa pada waktu bangsa kuno yang mengarungi samudra sebesar itu pada masa kuno. Baru kemudian Columbus beberapa sekitar 200-300 tahun terakhir saja baru bisa kemudian mengarungi dan menemukan benua Amerika. Itu pun jika dibandingkan kapal perbandingan ketika orang-orang Portugis dan Spanyol itu sampai di Nusantara, terutama Portugis waktu itu di Malaka gitu ya, besarnya kapal Portugis gitu ya dengan kapal Majapahit Nusantara itu perbandingannya itu sangat besar sekali, yaitu di situ akan terlihat gambar bahwasanya kapal-kapal Portugis dengan jungjung Jawa gitu ya, itu jungjung Jawa itu digambarkan sangat besar sekali, bahkan ada yang bertiang 3 untuk kemudian layar kapal itu kemudian disitulah kemudian bahwasanya pernah ada sebuah bangsa yang pernah menaklukkan samudra yang saat ini itu belum pernah dicatat oleh sejarah dunia, karena sejarah dunia masih memasukkan bangsa Viking saja yang pernah kemudian ke Atlantik atau kemudian ke Alaska gitu. Tetapi kemudian bangsa Nusantara ini sudah begitu luas, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik pernah diarungi oleh bangsa Jawa ini sebenarnya. Motivasinya kan tentang budaya Nusantara ini kan? Iya. Ya, sudah tidak lagi ya, sudah tidak sudah ketinggalan zaman. Jika kita saling menuduh saudara kita itu sangat ketinggalan zaman. Yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kemudian menumbuhkan kebaikan masing-masing itu kemudian saling bersaing memberikan kebaikan. Itu saja. Itu saat ini itu yang paling urgent adalah masing-masing pihak itu harus kemudian memberikan atau menonjolkan kebaikannya, sehingga kemudian kebaikanlah yang nampak dari setiap perbedaan itu sendiri, tanpa lagi kemudian adu domba, tanpa lagi menjelekan saudaranya. Karena memang saat ini itu waktunya adalah mengedepankan dialog-dialog, mengedepankan argumentasi yang objektif. Ini kemudian ciri khas dari kemudian kalangan-kalangan kampus atau kalangan-kalangan terpelajar adalah objektivitas saat ini. Jadi kemudian sudah ketinggalan zaman lagi kalau menganggap saudara yang lain itu berbeda dengan kita, itu salah. Itu adalah sebuah sebuah keterbelakangan. Karena yang terpenting adalah bagaimana kemudian setiap perbedaan itu, setiap yang berbeda itu kemudian menonjolkan kebaikan masing-masing. Berarti saling rukun, cita-citanya kesatuan. Mulai zaman kerajaan, cita-citanya kan mempersatukan Nusantara ya Kang ya? Iya. Gitu loh. Atau jadi, berbeda-beda tetapi satu jua. Iya, begitu juga kemudian di Majapahit, Raja Wikramawardhana ketika menerima tamu Maulana Malik Ibrahim, ketika Maulana Malik Ibrahim mendialogkan Islam yang sangat mengesankan gitu ya, Raja Majapahit pun juga open gitu saja, mendengarkan dengan sesama dan kemudian menyimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan lah agama kalian dengan agama kita, agama Hindu, Siwa, agama Buddha, termasuk kemudian agama kalian. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian pancaran-pancaran kebaikan itu masing-masing agama itu kemudian terlihat dari para pemeluknya dengan kebaikan sehari-hari. Kemudian bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana kemudian memperlakukan orang lain yang berbeda kita itu dengan sebaik-baiknya. Itulah akan nampak bahwasanya agama itu memang benar-benar baik. Disitulah kemudian akan menjadi ujian dari setiap yang berbeda itu untuk menonjolkan kebaikan masing-masing. Oh gitu lur keterangan. Soalnya kita itu berbeda-beda tetapi satu jua, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati ya Kang ya. Iya. Gitu lur. Nah, semoga lestari gitu aja lur, biar terjaga jejak-jejak kekunan yang di sini di Desa Lebak Jabung ya, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, situs Jago atau situs Panjilaras gitu lur.
Akhir kata, rahayu, salam budaya.